Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Samsung Galaxy A06, smartphone entry level Samsung yang tiba-tiba muncul tanpa ada berita apapun sebelum peluncurannya ya. Dimana untuk smartphone ini harga jualnya mulai dari 1,4 jutaan ya, varian RAM 4, storage 64 GB. Kalau mau agak lebih mahal, kalau nggak salah lebih mahal 200.000 ya, itu di 4128. Dan penjualan dari tanggal 5 sampai 8 September akan mendapatkan power adapter 25 watt, lalu ada kartu berdana XL, gratis kuota 36 GB untuk 1 tahun, berarti itu sebulannya 3 GB. Dan di keterangannya itu ada juga gratis GoPay 100.000. Biasanya klaimnya itu melalui aplikasi Samsung. Dan ini dia untuk smartphone-nya ya. Langsung saya buka dulu. Ya. Ini dia bentuk yang kalian dapatkan dalam paket penjualannya, dan ini saya singkirkan dulu, ini taruh di sini aja. Dan seperti ini dia untuk boxnya ya, HP Samsung banget, didominasi smartphone-nya. Dan ini dia warnanya, backgroundnya putih. Di sini ada Galaxy A06, di bagian kiri ini Galaxy A06, di bagian sini polos, di bagian sini ada barcode ya, terus di bagian sini itu polos. Terus di bagian belakang ini hanya seperti ini saja ya. Terus ini saya buka dulu. Oke. Oh ya, untuk kalau di luar masa promonya itu saya nggak tahu apakah akan masih dapat adapter atau tidak ya. Ini hal yang bagus ya, karena di Samsung Galaxy M15 5G itu yang pernah saya unboxing, itu tidak mendapatkan kabel kepala charger seperti ini. Setelah penjualan 2 bulan baru dapat. Ini hal yang sangat membuat saya kecewa saat itu ya. Dan saya langsung balik ke smartphone-nya. Ini dia ya. Ketika dibuka itu langsung terlihat ada smartphone-nya. Nih saya singkirkan dulu. Lalu di sini ada ya biasa tipis ya Samsung ya, tidak akan ada apa-apa lagi. Ada SIM ejector, terus di sini ada kabel charger, dan di sini ada quick start guide ya. Ini seharusnya dengan garansi ya, dan itu yang kalian dapatkan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus kertas. Ini hal yang bagus ya, jadi terlihat seperti murahan ya. Saya buka, ketika dibuka itu, dan ini dia untuk smartphone-nya. Dan ini saya singkirkan dulu. Lalu di sini ada barcode-nya juga. Ini saya buka dulu stiker yang di belakang ya. Oke ya. Ini dia untuk smartphone-nya. Di bagian belakang ini back covernya warna apa ini, saya lupa nih warnanya. Ini warnanya biru light blue ya. Kalau kalian mau warna lain ada yang warna hitam. Oke, dan seperti ini dia untuk tampak depannya. Tidak ada screen protector ya, jadi ya kalau beli HP Samsung kamu harus kudu lagi beli perlindungan ekstra seperti softcase dan yang namanya screen protector, karena saya juga nggak tahu ya ini apakah ada perlindungan atau enggak pada kaca layarnya. Ini kayaknya sih nggak ada ya kalau HP Samsung 1 jutaan. Dan ini saya nyalakan untuk pertama kali. Oke, ini sudah menyala. Sambil menunggu selesai, ini di bagian atas ini akan menemukan yang namanya microphone. Terus di bagian sini itu ada tombol volume. Dan oke, saya ulang, ada kendaraan dia di bagian kanan ini tombol volume up and down, terus ada tombol power sekaligus sensor sidik jari. Lalu di sini ada speaker, USB-C, mikrofon lagi, dan port jack audio. Di bagian kirinya ini ada yang namanya SIM tray. Untuk SIM tray-nya itu sendiri dia berapa slot? Kita lihat. Waduh. Kenapa nggak kebuka ini? Oke, untuk SIM tray-nya ini dia 3 slot ya, jadi kamu bisa memasangkan 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Dan ini saya akan kembali lagi, ini saya atur terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awal dari Samsung Galaxy A06. Ketika saya swipe ada seperti ini ya, terinstall aplikasi Shopee, Spotify, Netflix, TikTok. Ketika saya swipe lagi
Ini saya swipe lagi di sini mulai dari AIDA 64 hingga DRM Info ini saya install sendiri ya. Dan ini biasanya aplikasi-aplikasi yang bawaan, bukan bawaan ya, kayak bloatware ya, ini kayak Spotify, Netflix ini bisa di uninstall. Nanti aja saya uninstallnya, saya akan tunjukkan dulu ke pengaturan. Dimana di pengaturan ini Samsung Galaxy A06 ini menggunakan informasi perangkat lunak ya. Dia sudah menggunakan One UI 6.1 dan Androidnya 14, berarti ini yang benar-benar terbaru ya. Terus yang namanya untuk refresh rate layarnya ini maksimalnya di 60 Hz saja ya. Terus untuk luas layar ini 6,7 dan kalau kita lihat memang bezel hitamnya ini ya kategori cukup tebal ya, tapi masih bisa dimaklumi mengingat ini Samsung dan harganya murah di 1 jutaan, model layarnya Pony. Terus resolusinya HD Plus ya, bukan Full HD. Lalu akan saya buka di AIDA 64. Di sini di sistemnya itu RAM 4GB yang tersisa 1,5GB dari 64GB storage-nya yang tersisa 41GB. Bluetooth-nya 5.0, terus MediaTek Helio G85, chipset yang terbilang jadul ya. Tapi ini seharusnya sih masih bisa diandalkan. Terus di sini layarnya tadi sudah HD+, lalu ini jaring, baterainya 5000 mAh ya, walaupun tertulis 4855. Terus Android 14 sudah, dan ini dia kameranya 13 megapiksel, tapi berkat proses pixel binding bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel di kamera belakang. Terus kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Dan selanjutnya ini saya akan buka yang namanya device info. Ya, untuk storage-nya sendiri dia masih menggunakan eMMC ya. Dan ini samakah? Sebentar, penyimpanan. Oke, untuk RAM 4GB sama ya. Ini 1,2, tadi 1,5 ya, nggak jauh-jauh beda. Terus saya buka multitouch, dimana untuk multitouch-nya sendiri HP ini mendukung, biasanya sih Samsung itu bisa 10 ya, bener ya, bisa 10 jari ya, multitouch 10 jari. Terus saya akan buka lagi yang namanya touch sample rate, dia ini maksimal di 125 Hz. Dan terakhir itu di DRM Info, dimana untuk ini Samsung dia L1 ya, jadi setidaknya bisa streaming film melalui Netflix, HBO Go ataupun sejenisnya pada kualitas HD ya. Itu dia. Dan yang hal menarik lagi dari Samsung Galaxy A06 ini, walaupun ini HP murah ataupun entry level, Samsung tetap menyematkan fitur keamanan mereka ya, yaitu Samsung Knox. Terus Samsung memberikan 2 mikrofon ya di sini dan di bawah sini ya. Bagusnya juga Samsung bilang kalau mikrofonnya ini sudah dilengkapi noise cancellation. Jadi ketika menelpon akan memberikan suara yang jernih didengar oleh penerima telepon. Ini sih salah satu fitur yang menarik ya untuk HP di harga 1,4 jutaan ya. Terus saya akan bahas untuk bodi belakangnya. Ini bahannya plastik, begitu juga framenya ya. Dan dimana ini ada pola garis, tapi ini nggak rata kayak apa ya, bergelombang. Ya, bisa didengar ya. Oke, ini ada kayak aksen-aksen ataupun grid-gridnya gini halus ya. Ini sedikit memberikan kesan yang bagus ya, jadi tidak akan mudah licin. Dan selanjutnya itu saya akan buka yang namanya kamera. Untuk kameranya sendiri, di mana sini ada portrait, terus foto, foto, terlalu video. Untuk videonya ini hanya bisa di Full HD 30 frame per second, bisa di 60 fps, Full HD 60 fps. Dan untuk video kamera depannya hanya di Full HD 30 fps ya. Terus lainnya ini ada yang namanya Pro. Pada Pro-nya ini bisa mengatur ISO hingga 3200 dan shutter speed-nya ini mulai dari 1/6000 hingga 10 detik ya. Masih berguna kalau 10 detik ya, bukan 1/5 detik. Oke, saya langsung lanjutnya, saya lainnya lagi panorama, makanan, malamnya ini bisa juga digunakan pada kamera depan ya. Terus untuk yang gerak lambatnya ini ya tidak ada pilihan berapa fps dia untuk gerakan lambatnya. Oke, tapi setidaknya bagus. Terus
Oke, nggak ketekan-tekan dan hyperlapse ya. Hyperlapse ini hanya bisa di sini bisa mengatur kecepatan perekaman ya, tinggal pilih mau yang mana. Ya, terus ini apa ini? Auto ini oke. Oh, tadi itu sorry ya, ini durasi, sedangkan ini dia tuh kecepatan perekamannya mau ini khusus untuk malam, terus di sini ada 5 kali, 10 kali, apalagi ya, 30 kali, 60 kali, ada 15 kali, 45 kali, hingga 300 kali. Oh, gila. Ini keren ya, Samsung walaupun ini HP murah, tapi Samsung tetap memperhatikan fitur-fitur pada kameranya. Oke, dan untuk hasil fotonya seperti ini. Oke, dari kamera saya akan coba untuk speakernya. Tadi sudah saya dengar dikit-dikit ya. Sebentar, ya ini aja ya. Oke, ini walaupun audio yang dihasilkan ini bukan yang menggelegar ya, bassnya juga ini tipis banget ya, bukan yang hilang banget tapi ada, tapi benar-benar tipis banget. Dan yang saya suka juga ini nggak cempreng untuk audionya, masih kategori bagus lah ya untuk dari sisi audio speaker ya, speaker audio yang dihasilkan dari satu buah speaker Samsung Galaxy A06. Terus untuk info tambahannya ini belum support yang namanya NFC, jadi kalau kamu butuh NFC ya smartphone ini bukan menjadi pilihan. Lalu info tambahannya, walaupun ini smartphone entry level Samsung di 1 jutaan, kayaknya sih kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Ini menjadi smartphone Samsung pertama kayaknya dia yang mengandalkan 25 watt, yang A15 saya nggak tahu ya, atau A05, kalau saya salah mohon maaf ya. Ini 25 watt, hal yang bagus. Biasanya rata-rata 1 jutaan yang Samsung ini masih sebatas 15 watt saja. Oke, dan sebelum saya tutup, sedikit saya berikan pandangan saya mengenai Samsung Galaxy A06. Ini memang bukan smartphone yang dalam arti mengandalkan dari sisi performa ya. Kalau kamu cari performa, jelas Samsung Galaxy A06 ini bukan menjadi pilihan ya. Tapi kalau kamu ingin penggunaan jangka panjang, terus tetap nyaman dan update terjamin ya, karena Samsung Galaxy A06 ini dijanjikan akan mendapatkan update software 2 kali, dan security patch-nya ini nggak nanggung loh, 4 tahun, gila ya. Ini benar-benar apa ya, sisi performa standar, tapi Samsung menggantikannya dengan fitur-fitur yang bisa saya bilang menarik ya, 10 multitouch, terus mikrofon 2 yang sudah dilengkapi ANC, pengisian baterai 25 watt, update software yang benar-benar terjamin ya. Itu dia ya, hal yang bagus ya untuk HP Samsung di harga 1 jutaan. Buat saya sih ini kalau untuk penggunaan santai atau game-game tipis ini masih termasuk bisa diandalkan ya. Dan ini cocok juga buat mungkin sebagai hadiahmu untuk orang tua yang dalam arti tidak memfokuskan yang dalamnya tidak memfokuskan dalam hal ngegame ya. Ini sangat cocok banget buat mereka juga yang seperti itu, atau kado kalian buat orang tua kalian. Dan saya masih tetap bisa bilang Samsung Galaxy A06 ini menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Kalian punya pertanyaan, tulis saja pada kolom komentar. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, dan satu lagi supportnya buat yang belum subscribe, dong subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!